Dan dalam acara Green Economic Forum kali ini sejumlah narasumber telah hadir dan bergabung dalam diskusi yang akan berlangsung dalam 1,5 jam ke depan. Langsung saja kita akan sapa, di studio kami sudah hadir Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, M. Wahid Sutopo. Selamat siang Pak Sutopo, apa kabar? Selamat siang, terima kasih, kabar baik. Baik, dan selanjutnya telah terhubung pula melalui sambungan Zoom ada Direktur Keuangan Bank Sentral Asia, Vera Iflim. Selamat siang Ibu Vera. Selamat siang, Ibu Anaka. Baik, kemudian ada Eksekutif Direktur Institutional Banking Group Bank DBS Indonesia, ada Bapak Heru Gautama Hatman. Pak Heru, apa kabar? Apa kabar Aneka? Selamat siang Ibu Vera, Pak Wahyu. Baik, dan sebelum kita mulai, saya juga akan menginformasikan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani pada hari ini berhalangan hadir sebagai keynote speaker karena adanya pertemuan mendadak dengan Badan Anggaran DPR RI. Baik, tanpa menunggu lebih lama lagi, langsung saja kita akan mulai diskusi kita bersama dengan para panelis yang telah hadir bersama kami. Dan apa saja terobosan yang telah dan mungkin akan dilakukan ke depannya oleh para pelaku industri keuangan untuk mendorong terwujudnya ekonomi hijau dan membantu penurunan emisi karbon. Yang pertanyaan kami akan tanyakan kepada Pak Sutopo dari PII. Pak Sutopo, ekosistem ini kalau kita lihat memang sangat penting untuk bisa membangun konsep hijau di dunia usaha. Lalu bagaimana PII melihat prospek dan peluang bisnis pembiayaan berwawasan lingkungan ini? Terima kasih Anike. Kami melihat prospek dan peluang bisnis pembiayaan berwawasan lingkungan sangat baik ya. Karena pertama mengingat dari hasil survei misalnya yang dilakukan oleh World Economic Forum, sebagian besar responden melihat 3 risiko terbesar itu berkaitan dengan perubahan iklim, yaitu risiko berkaitan dengan action terhadap climate change, kemudian cuaca. Ini yang membutuhkan respon dari masing-masing negara. Kita sendiri Indonesia sudah memberikan komitmen untuk melakukan penurunan emisi sampai mencapai 0% di 2060. Ini yang membuka peluang yang besar bagi ekosistem untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Misalnya dari sisi pembangkitan listrik, itu antara tahun 2025 sampai 2029, diperkirakan ada kebutuhan untuk pembangunan sekitar 8,8 gigawatt daya untuk membangkit listrik yang berdasarkan energi terbarukan. Itu hanya salah satu contoh besarnya peluang di sektor ini. Baik, komitmen PII sendiri seperti apa Pak? Karena kalau kita melihat 2060, apakah PII menilai target ini cukup realistis? Sampai dengan saat ini, PII sudah terlibat secara langsung untuk penjaminan yang terkait dengan pembangkit renewable itu sebesar kurang lebih 57 triliun. Ini terdiri dari pembangkit listrik mikro tenaga hidro, tenaga air, kemudian juga yang berkaitan dengan geothermal. Saya kira ini menunjukkan satu komitmen bahwa ke depannya kami juga akan terus melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan energi terbarukan ini. Baik, kita akan beralih ke Bank BCA. Ya, Ibu Vera, bagaimana BCA memandang peluang Indonesia di aspek pengembangan industri dan ekonomi hijau ini? Ke depan kami melihat peluang untuk industri ekonomi hijau dari sumber daya alam akan terus berkembang. Ini tentu terutama juga saat ini kalau kita lihat awareness atau kesadaran daripada para pelaku bisnis termasuk bank juga untuk bagaimana mengelola sumber daya alam dengan lebih baik, lingkungan yang lebih tertata, dan ditambah dengan dorongan termasuk juga dari para pihak regulator, stakeholders, tentu ini akan sangat membantu ya, akselerasi daripada pertumbuhan ekonomi hijau ini. Tentu ini kami sambut dengan baik ya dari bank. Baik, lalu sejauh ini seperti apa komitmen BCA dalam mendukung pelaksanaan ekonomi hijau dan mungkin ke depannya sudah ada rencana-rencana atau timeline yang sudah dibuat oleh BCA? Setiap tahun kami memang melakukan ada target-target setiap tahun. Sampai hari ini total pembiayaan sustainable finance BCA itu mencapai 162 triliun rupiah atau mendekati 25% dari total kredit yang disalurkan. Dan untuk green itu sendiri, sektor hijau itu sendiri mencakup hampir 72 triliun.
Pertumbuhan tahun ini untuk sustainable finance cukup bagus, Bu. Year on year tumbuh di atas 20%. Ya, target tahun ini kita untuk full year lebih kurang di kisaran 8-10%. Mudah-mudahan target ini kita bisa capai juga di tahun ini. Luar biasa. Kita akan beralih ke Bank DBS. Baik, kalau kita melihat tadi BCA mengatakan 20% pertumbuhannya secara year on year untuk di bidang ekonomi hijau ini. Kalau di DBS seperti apa, Pak? Apakah juga memiliki target yang kurang lebih sama seperti BCA? Ya, baik. Terima kasih. Memang peluang di Indonesia untuk industri ekonomi hijau ini dimulai dari komitmen pemerintah untuk mencapai net zero by 2060. Berdasarkan itu kami melihat bahwa sudah ada inisiatif dari pelaku bisnis baik swasta maupun BUMN untuk menetapkan prinsip-prinsip ESG dalam rencana bisnis jangka panjang mereka. Hingga saat ini DBS telah melakukan atau berpartisipasi baik secara langsung maupun secara tidak langsung kurang lebih sebesar 150 juta US dollar, baik dalam bentuk capital market ataupun direct lending. Untuk kedepannya kami menargetkan dalam rencana bisnis jangka panjang kami, growth untuk sustainable financing ataupun green financing sebesar 8 hingga 10% ke depannya. Dan dari beberapa sektor yang akan mendapatkan manfaat, kami juga melihat beberapa yang lumayan atraktif, misalnya baik dari sisi infrastruktur maupun transportasi. Terkait mungkin di sektor transportasi, kami juga melihat bahwa Indonesia sebagai salah satu produsen nikel dan aluminium terbesar di dunia, di mana kedua mineral tersebut merupakan salah satu komponen utama dan raw material pendukung dalam pembentukan manufaktur baterai untuk electric vehicle value chain. Di sini kami juga mengapresiasi langkah pemerintah untuk mendukung realisasi value chain tersebut melalui badan usaha persero yaitu Indonesia Battery Corporations untuk bekerja sama baik terutama dalam bentuk joint venture dan menarik foreign direct investment dengan perusahaan besar dari Korea Selatan misalnya dan Cina maupun negara-negara maju lainnya. Typically sinergi dalam joint venture ini secara garis besar melalui kerjasama operasional, proses produksi, teknologi maupun dari sisi pendanaan melalui project finance. Kurang lebih seperti itu, Aneka. Baik, Pak Heru, apakah ini artinya DBS Bank ini akan fokus pada pembiayaan di sektor transportasi untuk ekonomi hijau? Tren yang sedang kita lihat sekarang ini adalah bukan langsung ke sektor transportasinya, tapi lebih dalam bentuk transisi transisi ke electric vehicle, di mana penggunaan electric vehicle di beberapa negara maju itu sudah cukup marak, tapi belum di Indonesia. Tetapi Indonesia memiliki keunggulan kompetitif dari sisi raw material maupun value chain, mulai dari mining nikel atau aluminium, midstream, di mana akan ada pembentukan pabrik baterai di Indonesia oleh beberapa foreign direct investors, dan juga nanti akan ekspor ke beberapa negara maju yang lebih advance dalam menerapkan electric vehicle di negaranya masing-masing. Baik, menarik sekali. Kita akan lanjutkan lebih dalam lagi usai jeda, dan dialog program Green Economic Forum akan kami lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di CNBC Indonesia.